Warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, Kang Deddy Waalaikumsalam. Mulyadi, Abdi Chandra sebagai warga Jawa Barat minta perlindungan ke Kang Deddy Mulyadi bahwa saya di sini sama rekan-rekan 63 orang ditindas sama orang Cina. Ditindas sama Saya orang mohon. Cina. Kalau sudah seperti ini, pemerintah kota Batam ataupun Kepulauan Riau nih, gubernur, wali kota, ini malu melihat peristiwa yang, ya kalau menurut gua bikin malu banget sih ya. Batam yang dikenal kota industri ya, kota yang kemajuannya tuh pesat, tapi masih ada nih perusahaan-perusahaan yang menelantarkan pekerjanya gitu loh. Ini harusnya wali kota ataupun gubernur malu ya ngelihat peristiwa ini sampai dinotis oleh gubernur Jawa Barat gitu loh. Niat baik tidak selamanya bisa diterima. Deddy Mulyadi ditolak warga Jogja. Entah apa yang membuat semua ini bisa terjadi. Warga Jogja tiba-tiba menolak kedatangan Kang Deddy Mulyadi. KDM, sudahi pencitraanmu. Perekonomian wisata gulung tikar karena ulahmu. Jadi jelas ya gengs, spanduk-spanduk penolakan terhadap Kang Deddy Mulyadi itu tidak mewakili keseluruhan masyarakat Jogja ya. Jadi kita bisa lihat sendiri di sosial media ya, dimana setiap Kang Deddy ini mampir ke tempat dia belanja, banyak banget antusias masyarakat tuh yang pengen ketemu langsung gitu loh. Spanduk-spanduk itu hanyalah segelintir orang yang mungkin merasa kecewa ya, ngerasa wisatanya tidak laku mungkin. Ya gue heran aja sih ya, padahal cuman Jawa Barat aja nih yang melarang untuk sekolah-sekolah melakukan study tour gitu. Tapi kenapa mereka tuh merasa rugi gitu loh? Apa nggak ada sekolah-sekolah lain, daerah-daerah lain yang berwisata ke Jogja gitu loh? Misalkan Sumatera, ya kan, Banten, Jawa, Bali, Kalimantan, apakah nggak ada yang study tour ke Jogja gitu selain Jawa Barat? Lucu aja sih gitu. Halo guys, kembali lagi bareng gua Kata Tutus. Gimana kabar kalian? Seperti biasa untuk pembahasan video kali ini kita akan membahas hal-hal menarik yang pastinya harus dibahas di sini. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi gengs, beberapa hari yang lalu ini ada puluhan pekerja yang berasal dari Jawa Barat. Ada 63 pekerja yang berasal dari Jawa Barat ini terlantar di Batam, gengs. Dan mereka mengaku ditindas dan tidak digaji berbulan-bulan oleh sebuah perusahaan yang ada di Batam, gengs. Kalau kita lihat dari videonya, ini seperti pengerjaan proyek gitu ya, nggak tahu proyek apa. Dan mirisnya mereka tuh sampai diusir dari mesnya gitu. Dari kejadian ini Kang Deddy langsung turun tangan, gengs. Nggak pakai lama langsung dinotis ketika 63 orang ini bersuara meminta perlindungan kepada Kang Deddy Mulyadi agar mereka semua cepat dipulangkan. Jangan sampai perusahaan ini menindas para pekerja dan tidak menggaji berbulan-bulan para pekerjanya gitu loh. Dan ini juga bisa ditempuh jalur hukum ya. Nanti mungkin Kang Deddy juga akan membantu untuk menempuh jalur hukum untuk menuntut upah dari mereka yang sudah bekerja berbulan-bulan gak digaji gitu. Dan Kang Deddy juga menegaskan keselamatan dan hak prioritas mereka harus dipenuhi gitu. Oke, kita langsung aja ke videonya ya. Gubernur Jawa Barat ini fast respon banget sih guys ya. Ya nggak peduli mau dibilang pencitraan ataupun apa, yang penting gubernurnya cepet tanggap dan fast respon lah. Dan ini juga patut dicontoh ya guys ya. Dan mungkin untuk pemerintah Kota Batam ya, tolong ditelusuri dari kasus ini perusahaannya kenapa sampai menelantarkan para pekerjanya dari Jawa Barat sekitar 63 orang. Yang jadi pertanyaan gua gitu, kenapa jauh-jauh ngambil pekerja dari luar Batam gitu loh? Apakah mereka punya skill yang spesialis gitu? Apakah di Batam ini susah nyari pekerja gitu? Dan satu lagi, apakah para pengangguran di Batam ini juga pilih-pilih nyari kerjaan, nggak mau kerja di proyek-proyek yang kerja keras gitu? Jangan sampai lah Batam ini tercoreng hanya karena segelintir orang gitu. Gue juga belum tahu nih informasi lebih lanjut. Kenapa mereka bisa ditelantarkan? Apakah ini memang dari manajemen perusahaan ataukah memang dari mandor gitu? Apakah mereka subkon atau seperti apa, kita nggak tahu juga. Kalau sudah seperti ini, pemerintah Kota Batam ataupun Kepulauan Riau nih, gubernur, wali kota, ini malu melihat peristiwa yang, ya kalau menurut gue bikin malu banget sih ya. Batam yang dikenal kota industri ya, kota yang kemajuannya tuh pesat, tapi masih ada nih perusahaan-perusahaan yang menelantarkan pekerjanya gitu loh. Ini harusnya wali kota ataupun gubernur malu ya ngelihat peristiwa ini sampai dinotis oleh gubernur Jawa Barat gitu loh. Dari peristiwa ini mungkin bisa menjadi peruki hakim
Hakim juga sudah di mention sama Pak Dedi ya. Mungkin dalam waktu dekat para pekerja 63 orang ini akan dipulangkan ya. Dan terima kasih juga buat Kang Deddy Mulyadi sudah merespon lebih cepat gitu loh. Gue sendiri juga miris melihat kejadian ini. Gue juga tinggal di Batam dan ini adalah kejadian yang sangat memalukan untuk Kota Batam ini. Gue minta kepada pemerintah Kota Batam untuk menelusuri lah lebih lanjut kasus ini gitu loh. Kok bisa terjadi gitu loh. Kalau sampai Gubernur Jawa Barat turun tangan ini kan harusnya malu gitu kan. Pemerintah Kota Batam ataupun Kepulauan Riau. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya dan ada kabar terbaru juga gengs ya dari Kang Deddy Mulyadi yang mendapatkan penolakan ya dari masyarakat Jogja. Karena ada beberapa pihak dari forum wisata menolak kedatangan Kang Deddy Mulyadi karena kecewa atas kebijakannya. Wisata-wisata yang ada di Jogja itu merasa rugi gitu gengs. Lucu aja sih ya. Di Jawa Barat, gubernurnya melarang untuk sekolah-sekolah ini mengadakan study tour. Pertanyaannya, ini kan cuma Jawa Barat yang dilarang untuk study tour. Kenapa wisata yang ada di Jogja itu merasa rugi? Apakah yang study tour itu cuma dari daerah Jawa Barat? Sehingga mereka tuh marah kepada Kang Deddy Mulyadi. Apakah dari daerah lain nggak ada yang study tour ke Jogja gitu? Atau seperti apa gitu. Dan ini kalau menurut gue sih ya hanya oknum-oknum saja ya gengs ya. Kalau gue lihat di sosial media ketika Kang Deddy ke Jogja itu disambut dengan meriah gitu. Dan masyarakatnya pun antusias pengen ketemu Kang Deddy Mulyadi ya. Tapi ada yang segelintir orang yang membuat spanduk menyampaikan kekecewaannya lah mungkin ya. Karena merasa dirugikan oleh Kang Deddy Mulyadi akibat melarang para sekolah-sekolah untuk melakukan study tour. Tapi lucu aja sih ya kamu. Padahal cuma dilarang study tour doang sekolah itu. Kok bisa mati gitu loh wisatanya? Emang yang datang ke wisata itu cuma anak-anak sekolah atau seperti apa gitu loh? Ini lucu aja sih. Dan kalau kita lihat dari sambutannya di Jogja juga. Jadi masa iya wisata yang ada di Jogja itu cuma mengandalkan dari Jawa Barat gitu loh, dari sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat, Bandung, Sukabumi gitu. Apakah sekolah-sekolah di Jakarta, di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, apakah nggak ada yang datang ke Jogja gitu? Dari Sumatera gitu kan. Ini kan hanya satu provinsi aja gitu loh yang melarang untuk sekolahnya melakukan study tour gitu loh. Kok sampai bikin spanduk yang ya ini oknum-oknum aja yang sih udah kelihatan banget. Ini dari forum wisata ya. Karena Kang Deddy juga mengatakan spanduk-spanduk penolakan terhadap Kang Deddy Mulyadi itu tidak mewakili keseluruhan masyarakat Jogja ya. Jadi kita bisa lihat sendiri di sosial media ya, dimana setiap Kang Deddy ini mampir ke tempat dia belanja, banyak banget antusias masyarakat tuh yang pengen ketemu langsung gitu loh. Spanduk-spanduk itu hanyalah segelintir orang yang mungkin merasa kecewa ya, ngerasa wisatanya tidak laku mungkin. Ya gue heran aja sih ya. Padahal cuma Jawa Barat aja nih yang melarang untuk sekolah-sekolah melakukan study tour gitu. Tapi kenapa mereka tuh merasa rugi gitu loh? Apa nggak ada sekolah-sekolah lain, daerah-daerah lain yang berwisata ke Jogja gitu loh? Misalkan Sumatera, ya kan, Banten, Jawa, Bali, Kalimantan, apakah nggak ada yang study tour ke Jogja gitu selain Jawa Barat? Lucu aja sih gitu. Kalau gue sih simple aja gitu. Selama gubernur ini kerja dengan baik, tidak menyusahkan rakyat, gue dukung. Mau dia pencitraan ataupun enggak, yang penting tidak menyusahkan rakyatnya gitu. Dan gue juga melihat sendiri gitu loh kinerja Kang Deddy Mulyadi. Ini benar-benar kalau menurut gue ya, Kang Deddy Mulyadi ini adalah contoh. Kita bisa lihat lah kinerja Kang Deddy yang mungkin baru beberapa bulan tapi udah kelihatan banget gitu kan. Ya masyarakatnya tidak ada yang protes ya kan, justru masyarakatnya seneng gitu dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi. Mulai dari tidak boleh study tour gitu kan. Mungkin dari kebijakan Kang Deddy yang melarang study tour itu ya banyak juga yang kecewa ya. Mungkin dari sekolah juga pasti banyak karena proyek study tournya nggak boleh lagi ya kan. Jadi ya itulah ya guys ya. Karena tujuan Kang Deddy juga nggak pengen nambah beban masyarakat ya kan dengan diadakannya study tour, nambah beban orang tua ya kan untuk biaya study tour itu.
karena biayanya juga nggak murah gitu. Dan gue pribadi sangat berterima kasih kepada Kang Deddy ya, sudah menjadi contoh yang baik. Dan gue lihat juga Kang Deddy ini banyak menjadi inspirasi ya buat anak-anak muda Gen Z gitu. Mulai dari kemarin kan ada tuh viral RT ya, RT Gen Z. Dia terinspirasi dari Kang Deddy, akhirnya menjadikan inspirasi itu menjadi aksi gitu. Dan apa yang dilakukan Kang Deddy, si Gen Z ini juga pengen melakukan. Jadi dia pengen membuktikan bahwa Gen Z itu bukan kaum rebahan gitu. Jadi bagus lah ya. Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Gimana menurut kalian? Ya mungkin thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantengin terus channel Katakan Tutus. Terima kasih supportnya selama ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.